melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas juga. Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Seperti apa sih? Nah, nih jenis grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu grafiknya berbentuk kurva atau parabola, di mana nanti terdapat titik balik atau titik puncaknya. Parabola ya. Nah, jenis grafik fungsi kuadrat seperti di gambar. Nah, ada berapa jenis nih? Kalau A-nya lebih besar daripada 0, itu kurvanya akan membuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, kurvanya akan membuka ke bawah. A-nya kurang dari 0 berarti negatif, yang angka di depan X kuadrat itu. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan bersama contoh. Nah, ini langkah menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius. Gimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti koordinat Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik balik kurva atau titik puncak. Nah, yang ketiga, menentukan titik bantu atau titik lain agar gambarnya nanti grafiknya diperpanjang. Nah, contoh soalnya nih, untuk lebih jelas nih. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 5. Tadi langkah pertamanya adalah tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Tadi kan persamaan grafiknya Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 5. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti persamaan grafiknya menjadi X kuadrat dikurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, seperti biasa menyelesaikan persamaan kuadrat kita faktorkan. X min 1, X min 5 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Maka kita ketemu dua titik nih. Tadi yang X sama dengan 1 berarti 1,0 kan Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 5 berarti titiknya 5,0. Kita misalkan titik A dan titik B. Kita gambar di koordinat kartesius dua titik itu. Yang pertama titik 1,0, yang kedua titik 5,0. Kita sudah ketemu dua titik nih. Ini langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, menentukan titik balik kurva atau titik puncak. Caranya gimana? Dengan cara cari titik tengah antara koordinat titik potong di sumbu X. Tadi kan titiknya ada A dan B itu 1 dan 5. Antara 1 dan 5 itu titik tengahnya 3. Kita ambil X-nya sama dengan 3, tengah-tengahnya loh ya.
kita substitusikan X sama dengan 3 ke dalam persamaan grafiknya. X kuadrat min 6X tambah 5. Karena X nya sama dengan 3, berarti 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan 3 kuadrat itu 9 dikurang 6 kali 3 18 ditambah 5. 9 kurang 18 itu min 9 tambah 5 sama dengan min 4. Ketemu y nya sama dengan min 4. Tadi x nya 3, berarti koordinat titik balik atau titik puncaknya 3, min 4. Kita kasih nama titik C. Kita sudah ketemu 3 titik nih. Nah, langkah yang ketiga menentukan titik bantu atau titik lain. Kita tentukan titik X-nya di sebelah kiri dan sebelah kanan koordinat potong terhadap sumbu X. Kalau tadi titik A 1,0 kita geser ke kiri, boleh titik 0, boleh titik min 1 dan seterusnya. Atau dari B kita geser ke kanan, boleh titik 6, boleh titik 7 dan seterusnya. Misalkan 0 saja deh di sebelah kiri titik A. Berarti 0 ini X-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan grafiknya. 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5 sama dengan 0 kuadrat kan 0 dikurang 6 kali 0, 0 kurang 0 tambah 5 sama dengan 5. Ketemu y nya 5, berarti nanti titiknya jadi 0,5. Kita namakan titik D nih. Nah, untuk X nya di sebelah B itu ada titik 6, kita substitusikan 6 ini ke persamaan grafiknya menjadi 6 kuadrat dikurang 6 kali 6 tambah 5. 6 kuadrat kan 36. 36 dikurang 36 berarti 0. 0 tambah 5 sama dengan 0. 0 tambah 5 sama dengan 5. Jadi ketemu y-nya sama dengan 5. Karena tadi x-nya 6, berarti titiknya 6,5. Kita misalkan titik E. Jadi kita gambar titik D-nya 0,5, titik E-nya 6,5. Nah, kita hubungkan titik-titik tersebut, jadilah sebuah kurva grafik fungsi kuadrat. Nah, ini latihan soal yang pertama untuk hari ini. Nah, saya kasih contoh yang kedua lagi nih. Bagaimana jika nilai A-nya negatif? Min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Ini A-nya tadi yang kurang dari 0. Berarti nanti kira-kira kurvanya terbuka ke bawah. Nah, yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X. Karena tadi di depan X kuadrat ada minnya atau negatifnya, supaya tidak ada minnya, kita kalikan min 1 nih. Min X kuadrat tambah 2X tambah 3 kali min 1 berarti X kuadrat dikurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Supaya negatifnya hilang. Biar mudah memfaktorkan ya. Nah, kita faktorkan berarti X plus 1 sama X min 3. Ketemu X-nya min 1, berarti min 1,0 karena Y-nya sama dengan 0 kan kalau berpotongan dengan sumbu X. Yang kedua 3,0. Ketemu dua titik tadi hasil pemfaktoran ya. Langkah pertama itu cukup mudah. Nah, sudah ketemu dua titik A dan B. Kalau tadi di cara sebelumnya kita menentukan titik tengah. Kalau sekarang menentukan titik balik kurva dengan menggunakan rumus. Caranya bisa yang kedua ini dengan menggunakan rumus. Nah, koordinat titik puncak itu X, Y, rumusnya seperti ini. Untuk koordinat X-nya, rumusnya min B per 2A. Untuk koordinat Y-nya, rumusnya minnya itu bukan untuk B ya, minnya untuk semua. B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini rumus untuk koordinat titik puncak. Berbeda dengan cara yang pertama tadi. Nah, untuk yang min B per 2A, min B-nya kan 2 per 2A, 2 kali min 1. Dari persamaan grafiknya. Nah, B kuadrat min 4AC per 4A berarti minnya kita tulis dulu. B-nya itu 2 kuadrat dikurang 4, A-nya min 1, C-nya 3 per 4A. 4 kali min 1 karena A-nya min 1 angka di depan X kuadrat. 2 per min 2. Tapi ada negatif depannya ya. Koma, negatif 2 kuadrat itu kan 4. Dikurang 4 kali min 1 kali 3 sama dengan min 12. 4 kurang min 12 per 4 kali min 1 sama dengan min 4. Nah, yang kita hasilkan min 2 per min 2 sama dengan 1. Dikurang 4 dikurang min 12 kan sama aja hasilnya 4 tambah 12 per min 4. Sama dengan 1 untuk X-nya, koma. 4 tambah 12 itu sama dengan 16. 16
16 dibagi 4 sama dengan 4, karena negatifnya hilang ya, negatif karena ada tanda negatif atas bawah jadi hilang. Jadi koordinat titik puncaknya sama dengan 1,4. Kita ibaratkan, kita kasih nama titik C. Nah, kita sudah ketemu 3 titik nih. Titik A sudah, titik B sudah, titik puncaknya sudah. Menentukan titik bantu atau titik lain. Kita geser dari A 1 langkah boleh. Geser dari B ke kanan 1 langkah boleh. Misalkan dari A kita geser ke kiri min 2. Nah, min 2 ini kita substitusikan ke persamaan grafiknya. Min X kuadrat berarti min 2 kuadrat ditambah 2x, 2 kali min 2 ditambah 3. Min 2 kuadrat kan 4. Min 4 tambah 2 kali min 2, min 4 tambah 3. Min 4 tambah min 4, min 8 tambah 3. Min 8 tambah 3 itu min 5. Ketemu y-nya min 5. Tadi x-nya kan min 2. Min 2, min 5. Ini kita kasih nama titik E. Nah, yang untuk x-nya di sebelah kanan B, misalkan x-nya sama dengan 4. X sama dengan 4 itu kita substitusikan ke persamaannya, persamaan grafiknya. Min 4 kuadrat tambah 2 kali 4 tambah 3. Min 4 kuadrat itu kan 16 tambah 2 kali 4 8 tambah 3. Min 16 tambah 8 sama dengan min 8. Min 8 tambah 3 sama dengan min 5. Maka koordinatnya 4, min 5. Kita kasih nama titik F. Nah, kita gambar masing-masing titik E dan titik F. Sudah ketemu 5 titik, kita hubungkan. Jadilah grafiknya membuka ke bawah. Nah, ini latihan soal yang kedua untuk hari ini. Nilai X-nya negatif, nilai A-nya negatif di depan X kuadrat. Nah, biar agar lebih paham lagi nih, saya kasih contoh terakhir. Gambarlah grafik fungsi Y kuadrat, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, seperti biasa, kalau pertama itu tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Dengan cara apa? Dengan cara memfaktorkan. X-nya min 2, X-nya sama dengan 4. Makanya kita ketemu titik potongnya tuh 2 titik. Min 2, 0 dan 4,0. Oke, sudah ketemu 2 titik. Lalu langkah yang kedua tadi, menentukan titik balik kurva atau titik puncaknya. Pakai rumus ya. Min B per 2A, koma, itu untuk X-nya, koma, untuk Y-nya, min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini menentukan titik balik atau titik puncak dari kurva. Nah, untuk koordinat X-nya, berarti kan yang min B per 2A. Sama dengan min B-nya itu kan min 2. A-nya itu 1, 2 kali 1. Min 2 per 2, jadi sama dengan 1. Nah, koordinat Y-nya kan rumusnya negatif B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min B kuadrat itu min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya min 8 per 4A, 4 kali 1. Min 2 kuadrat kan 4 tambah 4 kali 1 kali min 8 min 32, jadi 4 tambah 32 per 4. 36 per 4 sama dengan min 9. Ada tanda negatif depannya ya. Jadi koordinat titik baliknya 1, min 9. Sudah ketemu tadi titik A, titik B nya sudah, titik C nya, titik baliknya. Nah, sebenarnya kalau ada 3 titik ini cukup untuk menggambar grafik. Tapi tadi kita perlu titik bantu yang lain. Nah, ini grafik fungsinya. Paham ya?